Oke, welcome to Drive and Culinary Channel. Jadi, lagi-lagi konten drive atau konten otomotif. Di video kita kali ini, kita akan mereview sebuah mobil SUV. SUV-nya apa? Nah, ini dia SUV-nya. Si Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Ya, ini tipe yang Dakar. Sebagai informasi aja, mungkin ada beberapa yang belum tahu tentang si Mitsubishi Pajero Dakar ini. Jadi model seperti ini, Mitsubishi Pajero Sport Dakar seperti ini, itu mulai ada di tahun 2011. Sementara Pajero Sport itu keluar di tahun 2009 dengan mengeluarkan beberapa tipe. Kecuali Dakar ya, yaitu GLX, GLS, sama Exceed yang paling tinggi di 2009 itu. Dan ada tipe yang 4x4-nya juga. Nah, di tahun 2011 Mitsubishi mengeluarkan Pajero Sport Dakar yang kurang lebih modelnya seperti ini. Namun ada improvement di bagian dalamnya. Bagian apa? Yaitu AC. AC pertama kali si Dakar ini keluar, AC-nya itu ada di samping, bukan di plafon. Jadi di samping baris ketiga sebelah kanan. Tuh, namun setelah beberapa atau di bulan-bulan akhir lah gitu ya di 2011 itu baru memindahkan si AC double blower yang di bagian seat ketiga itu ke atas plafon yang sebelumnya di samping tempat jok duduk baris ketiga. Ya, aduh kalau historinya lumayan lah ya, jadi lumayan panjang maksudnya. Jadi kita coba bahas secara singkat ya. Mobil ini baru kita dapatkan sekitar 2-3 hari yang lalu. Dari mana? Nah itu B ya. Nah B-nya B mana? Itu kita dapatnya di Bekasi gitu. Nah Pajero Sport ini kalau dilihat dari tampang, ya lumayan bagus lah. Di tahun 2024 ini nggak terlalu ketinggalan lah menurut saya. Ya jadi kalau disandingkan dengan mobil yang seharga nih mobil nih ya, si Pajero Sport Dakar 2011 ini, itu mungkin ada di range kayak Toyota Rush baru, atau Toyota Rush baru tuh bukan Grace ya, artinya Toyota Rush yang tahun 2020-an, Mitsubishi Expander gitu ya, yang LSUV berarti ya kategorinya. Tapi ini kan udah SUV beneran nih, leather frame, dan populer di Indonesia, tidak seperti MUX. Isuzu MUX itu kurang populer di Indonesia, makanya agak sulit nyari yang secondnya. Kemarin dapat yang second tapi udah kita lepas lagi ya, karena harganya cocok di saya. Gitu. Nah, si Pajero Sport Dakar ini yang awal 2011 ini modelnya sampai dengan 2013 awal. Nah, 2013 akhir itu atau pertengahan ke akhir itu kita ada perubahan di grillnya ya. Grillnya kalau orang bilang tuh kayak kumis lele. Kalau ini grillnya honeycomb gitu ya, honeycomb. Oke, kita review fitur-fiturnya seperti biasa ya. Jadi looks menurut saya tuh selera, tapi lebih macho ya kalau Pajero itu. Mitsubishi gitu ya. Kalau Mitsubishi itu terkenalnya kencang dengan Evo-nya. Mitsubishi Lancer Evolution gitu ya, Pajero. Kemudian dia punya yang kencang lagi, kayak dulu punya apa itu namanya ya, Ellipse. Kemudian yang ada panoramiknya, komen deh, lupa saya namanya si Mitsubishi itu, ntar kalau ingat saya sebutin ya. Jadi ini Pajero tuh kalau dilihat dari luar dimensinya lumayan panjang ya, hampir 5 meter, dan dia karena dia tuh pipih ya, pipih gitu. Kalau MUX itu agak meninggi gitu, agak tinggi dia bodinya, jadi kelihatannya seperti yang tidak panjang, padahal panjang MUX itu. Ini karena pipih jadi kelihatannya panjang. Oke, kita bahas dari eksterior. Lampunya ini saya dapat nih ya. Ini saya dapat memang sudah kinclong nih, entah ori, tapi sepertinya ori sih, tidak banyak. Maksudnya ori itu bukan yang memang
lampunya itu yang memang udah kusam kemudian digosok gitu ya, dipoles sehingga bening. Tapi kalau ini tidak ada bekas gosokan-gosokan atau serabut-serabut yang halus kayak gitu, nggak ada. Jadi ini bening banget, bening ya. Jadi dia ada satu proyektor untuk lampu utamanya ya, kemudian untuk lampu jauhnya dia masih halogen biasa. Ini udah proyektor dan sudah HID gitu. Dan ciri khas Dakar kalau dilihat itu, kalau lampu sama yang exit sama. Cuman kalau misalkan dari nampak depan, yang membedakan adalah grill sama ini jet washer. Nah ini tidak dimiliki sama kompetitor yang lain seperti Fortuner, Mux, Epres itu nggak punya jet washer. Ya nanti gimana cara menggunakan jet washer? Nah kita bahas nanti ya. Oke, ini penampakan dari depan. Fog lamp dia sudah pakai krom-kroman kayak gitu ya. Kayak krom-kromnya lumayan lah. Lumayan sedang lah gitu ya, nggak terlalu banyak lah. Ya, kemudian ada fender di sini dengan warna silvernya. Ya. Oke, ini dari depan. Penampakan seperti itulah. Kemudian kalau kita ke samping, bannya depan belakang dia udah cakram, sama kayak Mux juga udah cakram. Kalau Fortuner belum, sama Epres belum. Nah, bedanya Dakar dengan Exit adalah di mesin. Mesinnya beda dengan Exit. Karena di Dakar, nah, tulisannya apa? High power. Jadi, walaupun ininya di ID, kalau 2013 kan PGT. Sebetulnya, ini turbonya udah pakai PGT. Gitu. Namun, tulisan di emblem di sininya, di fendernya nih, di atas fendernya itu masih di ID. Tapi yang menunjukkan bahwa dia itu punya power yang gede, dia sudah dituliskan high power. Berapa? 176 horsepower ya, atau 176 PS. Kalau yang biasa yang X itu 130-an kalau nggak salah. Ini 176. Masih di atas Fortuner yang sudah VNT. Ya, kemudian dia punya terkenal dengan fender yang gede. Di Pajero yang baru itu fendernya udah nggak ada, upper fendernya nggak ada. Kemudian ini spionnya udah lipat otomatis, artinya ketika dia mengunci, kita kunci nih mobilnya, dia udah melipat secara otomatis. Kemudian kita kontakin lagi, dia udah nutup gitu ya. Kalau kita kontak dia ngebuka. Kemudian kalau kita kunci dia melipat secara otomatis. Handle chrome seperti biasa. Dan kalau misalkan kita cari Pajero, saya juga pernah ini ya, browsing di YouTube dulu. Footstep-nya ini harus mulus seperti ini. Artinya dia tidak pernah ngegasruk gitu ya, ngegasruk ke benda-benda keras yang di bawah, serta tidak ada karat-karat di sini. Ini mulus banget. Ya, ini mulus banget. Nah ini yang saya bilang, rem belakang sudah disc brake. Oh ya, peleknya 17 ya. Standar SUV pada umumnya itu 17. Kita lihat penampakan belakangnya. Bentar. Ini dia penampakan belakangnya. Ya. Jadi memang ya real SUV kayak gini lah, tahun-tahun 2010-an gitu ya, 2010 sampai 2015 tuh kayak gini Pajero tuh ya. 2009 sampai 2015. Cukup bagus. Tuh. Dan kelebihan Pajero yang lainnya kalau dari sisi luar yaitu adanya sunroof, teman-teman. Orang Indonesia, terutama yang anak kecil lah, atau bapak-bapak yang pengen eksis, ibu-ibu yang pengen melihat keindahan alam gitu ya. Nah, kalau anak kecil biasanya dia buka ini dan dia dadah-dadah. Itu lucu-lucuan aja. Dia punya sunroof. Orang bilang tuh sunroof ya. Dan oh ya, ini kelihatan juga ya. Ini ada apa namanya? Buat ini ya, buat tambahan daya angkutnya ya. Kalau kita tambahin crossbar udah bagus nih. Kita bisa tambahin crossbar di sini sehingga
barang-barang bisa kita simpan di sini ya. Lampu-lampu belakang masih bolham biasa, belum ada yang LED-LED-an. Dan lampu mundurnya di bawah. Ini bagus nih kalau lampu mundur di bawah, MUX juga di bawah, sehingga penerangan ke bawahnya itu bisa lebih bagus ya. Kemudian dia ada sensor parkir 4 titik. Tapi dia belum ada kamera ya. Jadi versi Dakar yang biasa ini yang 2011 sampai 2012-an, 2013 sorry. 2011 sampai 2013 awal dia Pajero itu belum ada monitor kelemahannya. Ada monitor di tahun itu kalau yang versinya limited. Kalau limited dia udah pakai monitor. Tapi kalau yang versi Dakar biasa itu belum ada monitor. Dakar biasa ada monitor itu tahun 2013 akhir yang sudah minor change, minor facelift. Ya. Nah, oh iya itu roof rail ya, itu roof railnya yang bisa tambahin roof rack sehingga bisa jadi tambahan barang lagi. Oke, mungkin seperti itu yang di bagian eksterior. Ya. 2024 beli Pajero Sport Dakar belum terlalu ketinggalan zaman lah, masih cukup ya. Kita lihat ke interior ya. Nah, oke. Di interior agak gelap ya. Nah, kita di interiornya cukup mewah sih. Namanya Pajero Sport gitu, tapi interiornya cukup mewah. Ini ada wood panel yang memang wood panel itu bagus, karakternya bagus, warnanya juga bagus. Coklat agak tua, nggak coklat muda, dan di alisnya itu ada chrome. Jadi kombinasi antara wood panel sama chrome. Kemudian di sini di backlightingnya itu dia udah ada kulit-kulitan dan jahitan asli di sini ya. Dan di sandaran tangannya sebelah kanan itu dia pakai material yang empuk juga, dia pakai kulit-kulitan juga kayak gini. Nah, for your information aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kayak saya kemarin cari Pajero yang bagus tuh, ini kebetulan dapat yang bagus. Saya survei beberapa unit, ini yang paling bagus. Di sini ada jahitan. Jahitan di sini kalau misalkan dia udah sering pakai, kemudian jorok, ini jahitan mengelupas. Jahitannya juga lepas. Tapi ini masih bagus dan tidak ada lepas-lepas serta warnanya itu nggak yang hitam gitu ya. Dia putih, bersih. Berarti dia apik. Di sini nggak ada sampai dengan mengelupas kayak gitu, nggak ada. Gitu. Padahal ini sisi driver gitu. Tapi bagus, nggak ada kelupas-kelupasan gitu. Ya. Di handle pintunya, kemudian ini udah jelas ya. Power door lock ya. Kemudian di sini buat ada pocket, side pocket, dan buat ini air mineral. Oke, kita masuk ya. Kita masuk. Oke, kita sudah ada di kabin si Mitsubishi Pajero Sport Dakar 2011. Cukup tua ya, udah 10 tahun lebih ya, udah belasan tahun nih mobil. Kurang lebih seperti ini penampakannya. Lingkar kemudinya, nah ini memang penyakitnya ya. Karena yang namanya kulit karet itu bisa getah sehingga akan muncul seperti ini nih. Ya, tapi nggak mengelupas gitu. Ini cuman getas, bukan apa ya? Nggak ngelupas gitu. Cuman karena sering digenggam kayak gini, akhirnya kan akan ada muncul nah kayak gini. Ya lecet-lecet kayak gitulah, kalau kayak body tuh lecet. Gitu. Tapi wajar. Pemakaian 2011 itu. Ya. Jadi si yang punya karakternya kayaknya megangnya di sebelah sini nih gitu. Kalau saya megang bagian sini nih ya. Nah ini kabinnya, kita bahas dulu dari yang kabin dulu ya. Lingkar kemudinya cukup kecil, kemudian di lingkar kemudi biasa udah dual airbag sama audio switch control. Sebelah sini kalau di MUX dia udah ada cruise control, tapi di sini belum ada. Ini opsional, maksudnya kita bisa beli cruise control di online shop ya, cruise control Pajero Sport gitu ya, yang lama. Nah itu akan bisa kita beli dan kita bisa pasangkan sendiri, nggak usah ke bengkel. Ini kita lepas, soketnya itu udah ada di dalamnya. Jadi soket yang ada di dalam dengan kita beli nih ya, cruise control tuh, itu bisa plug and play, colokin soketnya,
Udah nyolok, pasangin lagi, selesai. Dan nanti akan ada muncul di sini nih. Nah, kalau kelihatan tuh ada tulisan cruise tuh di samping sen kiri itu ada tulisan cruise. Ya cuman kalau ini karena nggak diaktifasi aja. Nah itu di situ ada tulisan cruise tuh kelihatan, kalau dari saya tuh kelihatan cruise. Ya, kita bisa beli 400 ribuan, tapi sudah dapat cruise control. Kalau kita install sendiri, aduh luar biasa ya, mobil yang nggak ada cruise control kemudian di cruise controlin tuh susah. Tapi ini sudah bisa cruise control. Kemudian masih di sekitaran sini, ini dia kita punya pedal shift yang menandakan bahwa ini Dakar. Exit itu nggak ada pedal shift. Ya, kekurangan exit lainnya, jadi kekurangan Pajero Sport di tipe exit itu selain yang tadi saya sebutkan eksterior, eksterior juga remnya kalau exit masih drum, belum, masih tromol. Kalau Pajero udah tadi cakram ya. Nah di sini ada pedal shift, ya nambah kurang, nah ini nambah, yang sebelah kiri kurang. Loh ini ngalangin nih, jadi pemilik sebelumnya tuh pakai ini ya, apa, rotari. Nah si Pajero yang bikin beringas, atau istilahnya apa ya, si Pajero Fortuner itu dijuluki di perjalanan itu, apa sih si Pajero tuh ya, arogan, mobil arogan katanya. Nah, kita janganlah. Oke, ini instrumen clusternya ya, jadi ada apa, simple sih, ada speedometer, ada tachometer ya. Kita nyalain ya. Nah, bisa lihat ya. Kilometernya baru 103.276 atau 103 ribuan lah. Untuk Pajero yang tahun 2011. 234. Nah, 13 tahun 103 ribu. Pemakaian rata-rata setahunnya itu cuma 9 ribuan gitu. Ini jarang pakai. Kelihatan nih, kalau yang jarang pakai tuh di sini nih ya, plastik ininya tuh banyak apa ya, serabut halus lah gitu. Kalau sering dipakai kemudian sering dibersihin, sering dilap gitu, ini banyak serabut kaca lah gitu. Ini nggak ada, mulus banget. Semua instrumennya nyala semua. Ya di sini nggak ada yang macam-macam sih, cuman trip A trip B aja, udah itu aja. Ya MID-nya cuma gitu doang nih di sininya. Ya ini di bagian sini. Nah kemudian di sini seperti biasa ya, buat urusan perwiperan, buat urusan perlampuan. Tapi di sini ada tombol. Nah kemarin saya sempat bingung. Nah, kita nanti akan bikin video yang detailing si Pajero Sport ini. Ya kalau sekarang kita bikinnya yang pengenalan aja dulu tentang Pajero Sport ini. Kemudian kita ke tengah. Nah ini MID-nya di sini. Jadi MID di sini tuh ada banyak info ya. Ada full ekonomi atau rata-rata konsumsi bahan bakar. Yang di atasnya ada kompas. Ini range kilometer, berarti artinya berapa kilometer lagi kita akan yang kita tempuh dengan konsumsi BBM yang ada di sini. Kemudian ini ada rata-rata kecepatan, outside temperatur atau temperatur yang di luar. Elevation itu nggak ada di Fortuner ataupun Everest atau MUX. Elevation itu artinya sudut kemiringan ya. Ini sudut kemiringan nih. Jadi kita ada di sudut kemiringan, atau apakah tanjakan atau turun itu akan kelihatan di sini. Barometer. Nah, barometer itu komen ya. Saya juga baru lihat nih barometer itu apa ya. Tekanan ban atau apa ya ini? Coba komen ya di bawah ya. Nah, tanggal sudah itu ya. Nah, dimatiin. Oke. Tengah seperti itu, kemudian di sini masih knop-knop kayak gini belum digital ya. Kalau si Fortuner sama si MUX itu udah digital. Ini belum, masih knop-knop kayak gini. Cuman knopnya nggak terlalu kayak knop kompor gas banget gitu ya. Dan di sini ada tulisan Mitsubishi Power Sound System. Nah ini beneran Mitsubishi Power Sound System ini bener nih. Ini apa namanya, disk MP3-nya gitu ya. Dia belum ada ori-nya, itu belum ada monitor, nggak ada. Dia cuma pakai CD aja ya. Di sini CD MP3 bisa gitu. Ya. Kemudian sebelah sananya ya biasa aja penyimpanan. Nah kurang lebih seperti ini ya.
Cuman ada satu doang nih. Kalau si Mux kan kemarin di atas di bawah ada, di sini juga ada. Di sini ini nggak ada. Oke, itu tampak di bagian kokpit atau di bagian dashboardnya. Kalau ke tengah, nah ini ke tengahnya. Nah, ini ada penyimpanan ya. Ada penyimpanan terbuka, di sini ada penyimpanan tertutup. Nah, lebih seperti ini. Ini laci penyimpanan terbuka. Kalau di Pajero 4x4 ini dengan knop 4x4-nya nih di sini nih. Cuman karena ini 4x2 jadi laci penyimpanan terbuka aja. Ini tuas snellingnya, dia metodenya kayak parkir PRND aja ya. Ke sebelah kiri ya, ke sebelah kiri itu ada triptoniknya ya, buat meningkatkan atau menurunkan kecepatan. Dan ini otomatis 5 percepatan, sama kayak si Mux 5 percepatan. Kalau Pajero yang baru, wow, lebih dari 5. Oke, sebelahnya lagi rem tangan masih biasa ya, masih tarik, bukan yang elektronik. Kalau yang baru udah elektrik, tapi lebih seneng kayak gini sih ya. Kemudian ini cup holder. Tapi ya ini lah, lihatlah. Ininya apa ya? Kayak asbak atau apa ini ya? Masih ada 2 lagi tuh. Ini satu lagi nih. Masih ada 2. Jadi pemilik sebelumnya itu ya menurut saya sih bener nih, ini orang kaya beneran gitu, yang orang kaya yang dulu beli Pajero gitu ya. Dan dia nggak dimacam-macamin. Kalau misalkan teman-teman ngeh tuh di luar ya tadi, sampai talang air aja nggak dipasang sama yang pemilik sebelumnya. Saking dia nggak neko-neko, dia nggak pasang apa-apa. Tuh udah apa adanya aja. Gitu. Kalau showroom lihat ini tuh senang dia, karena orinya dapatnya banyak banget oriannya. Oke. Nah, oke, ini bagian depan. Jok pertama. Nah, ini yang spesialnya. Jadi dia udah ada, orang bilangnya sunroof, tapi bukan sunroof, tapi ini moonroof ya. Moonroof. Oke. Ini ada moonroofnya. Yang bisa bikin atau yang kelebihan si Pajero dari zaman ke zaman itu tetap dipertahankan, yaitu sunroof. Dan ini nggak bocor ya. Sudah dites di banjur sama ember. Ini manual, bukanya manual. Buka tutupnya manual, ini bisa nih. Tapi kalau misalnya kita buka sunroofnya gitu ya, moonroof atau sunroof, moonroof lah. Kalau kita buka moonroofnya, ini bisa ngebuka sendiri nih. Jadi tutup sama gelas sunroofnya itu, sunroof moonroof mulu ya. Jadi kebuka sendiri. Tapi kalau misalkan mau nutup, dia nutup nih gelasnya. Nah, tapi manual kita pas nutupnya. Pas bukanya itu udah ngikut, tapi pas nutupnya dia nggak ngikut. Di sini nggak ada tempat penyimpanan kaca ya, kacamata. Jadi adanya lampu nih, lampu sama tombol buat moonroofnya. Kanan kiri sun visor ada kaca ya, dua-duanya ada kaca, tapi belum ada cahayanya ya. Nah, ini itu buat spion. Sebelah sini nggak ada. Di sini ini ada tombol kosong ya, buat isi lagi, ada bisa buat isi lagi, ini buat mati nyalain sensor parkir, dan ini buat AC belakang. Nah, ini juga udah dilapisi kulit ya, jadi lebih enak, lebih nyaman. Dia ada yang pertama, laci pertama, dan laci yang dalamnya. Dia ada 2 tingkatan dia. Tuh. Begitu. Ini jok baris pertama. Oke, kita ke jok baris kedua ya. Masuk ke baris kedua. Nah, ini penampakannya. Sama ya kayak di depan ya. Power window, kemudian ada wood panel, chrome, dan sandaran buat tangannya, serta ada side pocket yang bisa diisi oleh botol. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini lumayan lah. Ini tadi saya terlalu ke belakang ini ya, full ke belakang. Nanti kita benerin dulu. Ya, kita benerin. Ini seperti inilah kurang lebih. Yuk kita masuk ya. Masuknya itu kita pakai ke sini dulu ya. Oke. Tinggi saya 175 cm dengan saya duduk rapat. Nih, ke depan masih ada 5 atau berapa jari ya? 8 jari lagi lah ke depan. Nah, di video kita yang kedua, saya akan ulas. Seperti yang tadi saya bilang, ada beberapa detail-detail yang mau saya sampaikan di video kedua. Salah satunya yang tidak banyak orang tahu, bahkan YouTuber sebelumnya itu bilang kalau jok kedua
di Pajero Sport itu tidak bisa di reclining. Ini bisa di reclining. Ya, ini asli bisa di reclining. Dan bukan oleh saya, maksudnya udah bawaan pabrik, ini udah bisa di reclining. Nanti caranya gimana nanti saya akan tunjukin ya. Kalau misalkan yang sudah review-review ternyata belum tahu, terus kemudian nanti saya kasih tahu, oke lah, itu sebagai ilmu tambahan aja buat teman-teman. Ini jok yang baris kedua, nyalain dulu ya. Lampu-lampunya masih kayak gini ya, bohlam biasa, kuning. Di baris kedua itu nggak banyak yang bisa kita bahas. Oke, ada armrest. Ada armrest dengan cup holder. Armrestnya cukup kokoh. Ini jujur lebih kokoh dari MUX. Ini kokoh banget dan tebal. Lebih nyaman sih. Ini lebih nyaman. Tapi kursinya itu apa ya? Bahannya sama lah kayak MUX ya. Kulit-kulitan kayak gini tuh bahannya sama, cuman joknya secara tinggi dan lebar itu lebih lebar MUX. Aduh, biasa sih, nggak ada ya. Maksudnya nggak lebih jelek ini atau lebih bagus MUX itu nggak juga. Ya biasa aja lah. Tapi nggak ergonomis banget. Kalau Fortuner itu agak enakan dikit di jok kedua itu ya, karena lebih menggenggam atau lebih memeluk gitu ya, kayak jok depan si jok belakangnya. Sini ada laci atau tempat penyimpanan ya, kursi biasa. Nah, ini pun juga nggak yang kedodoran banget. Jadi ini masih rapet lah, segini tuh masih rapet ya. Karena kalau biasa disimpenin aqua atau botol mineral tuh, jadi bikinnya itu kayak ngewow gitu nih, gitu kayak gitu. Kalau ini kan segini juga enggak gitu, masih rapet gitu. Itu bagus. Oke, ini penampakan dari posisi kita di jok kedua. Begitu ya. Ini cukup enak kok, cukup enak. Duduknya cukup atas, cuman headroomnya aja ya. Headroomnya itu nggak terlalu bagus kayak MUX itu. Saya headroomnya dengan tinggi 177, headroomnya masih menyisakan 4 jari. Kurang lebih seperti ini nih, 4 jari ya. Begitu. Oke, baris kedua, fiturnya power window, terus sandaran tangannya dia udah empuk-empukan, jadi kanan kiri itu ada sandaran tangannya. Di bagian sininya belum ada sandaran kepala ya. Kalau di MUX sudah ada tengahnya. Fortuner juga belum ada sih di tengahnya ini. Kemudian pegangan ini udah retract, MUX juga sama udah retract, Fortuner kalau nggak salah belum. Ini udah lebih rapi, ada hook di sini nih. Gitu. Kita lihat baris ketiga ya. Oke, mekanisme baris ketiga itu dengan cara menarik tuas yang ada di sini, one touch, tambal. Oke. Ya, seperti ini. Itu kondisi jok baris ketiga. Itu buat 2 orang ya, buat 2 orang anak SMA lah. Kalau udah anak SMP mungkin ya. Karena anak SMA sekarang udah tinggi-tinggi, itu agak nggak enak sih. Cuman ya kita coba ya. Sama lah posisinya kayak MUX dulu. Di jari baris ketiga ini secara lebar nggak terlalu lebar, cuman di MUX itu mekanismenya itu joknya teatrikal, jadi jok belakang itu lebih tinggi daripada jok kedua. Kalau ini enggak, dia agak mendelep. Kita coba duduk di sini ya. Dengan posisi ini nggak banyak orang bahas juga loh, ya di jok ketiga ini. Ini dengan posisi yang tidak terlalu tegak, ya dengan sliding posisi jok yang di tengah-tengah, nggak terlalu maju, nggak terlalu mundur. Yang saya bilang tadi, gimana caranya menslidingkan ini nih, si jok tengah itu nanti saya dibahas di video berikutnya ya. Nah ini gambaran saya tinggi 175, duduk di kursi belakang. Ya, nggak pakai sendal, maklum, mobil baru dapat. Itu masih ada 4 jari nggak dapat, 3 jari. 3 jari. Ya, 3 jari. Secara legroom ya itu sebetulnya nggak mepet-mepet banget. Ini buktinya masih ada 3 jari. Cuman permasalahannya adalah paha saya tidak bisa ditopang dengan baik. Itu aja. Dia agak ngangkang gitu ya. Ini sampai ke sini tuh nih. Sorry. Duh, seksi banget ya. Nah, ini ke sini nih ya. Gitu. Tetapi kalau cuman untuk duduk ya, cuman dari Jakarta Bandung atau minimal atau maksimal lah Jakarta Semarang, nah enggak lah, nggak enak.
Jadi kalau misalkan oke, kita kayak gini nih rapat, ya pada dasarnya kan kita bisa agak ngangkang dikit kayak gini. Nah, sini juga bisa kita pakai sebagai armrest gitu ya. Dan di baris ketiga itu ada kisi-kisi AC seperti ini. Di baris kedua nggak ada tuh. Jadi karena ada moonroof itu jadinya nggak bisa pasang double blower. Kalau yang baru ya di sini nih, samping-samping ya. Kalau yang baru di samping-samping. Gitu. Tapi kalau misalkan yang lama itu di sini, di belakang. Baris ketiga dapat, baris kedua nggak dapat. Itu dapat AC-nya dari depan doang. Ini mekanismenya nih. Ini udah bagus nih. Up down kayak gini ya. Udah kelihatan nggak baca ya? Ini bagus nih. Pencet-pencetannya bagus. Rear cooler katanya. Sini nggak ada cup holder kiri, tapi di kanan ada cup holder dengan laci penyimpanan terbuka seperti ini. Ini yang di belakang ya. Nah, ini juga udah retract sampai baris ke belakang. Jadi kalau beberapa mobil yang biasa ya, yang low MPP itu depannya doang yang retract, belakangnya nggak yang fix gitu, yang fix kayak gini. Ini tapi udah retract. SUV 400 jutaan pada zamannya. Sekarang udah 10 tahun turun lah sekitar 100 juta kali ya. Gitu. Ya, jadi di kursi belakang itu nggak terlalu sempit-sempit amat sih. Dan nggak lega tapi nggak terlalu sempit-sempit banget. Ya, oke. Ini di jok ketiga. Kita keluar lagi. Ini. Nggak kena ya? Duh. Gak susah. Karena sebelah kirinya megang handphone. Nah. Dari baris ke pertama udah, baris kedua udah, kita baris ketiga juga udah. Kita pakai bagasi. Tuasnya ada di sini, kita buka bagasinya ya. Inilah penampakan bagasi Pajero Sport. Upper medium bisa lah. Jadi dia udah rata lantai ya. Nah, mekanismenya, nah nanti detail lagi gitu ya. Mas, video kedua kita detailing masalah Pajero Sport ini. Ya udah lantai. Ini ada penutup rapi nih kayak gini ya. Penutup kalau Muxil penutupnya sampai sini doang nih, di sini tuh nggak ada gitu. Jadi seolah-olah maksain banget. Tapi kalau yang ini bener-bener udah rapi. Ya ada yang banyak dibahas di sini. Oke, kita tutup lagi. Ya aduh, kelihatan deh. Oke, kita coba ke mesin ya. Lihat buka mesinnya ya. Nah, ini mesin legendarisnya si Pajero Sport. Ini masih kotor ya. Di ID Common Rail Turbo Cooler, Turbo Intercooler. Common Rail. Itulah. Ini keren-kerenan ya. Ini modul ABS-nya ya. Jadi ini mesinnya lebih padat daripada si MU-X ya. Ini lebih padat. Akhirnya alhamdulillah nih dapat yang bagus, yang gede. Ya. Kondisi mesin seperti ini. Tidak ada bocor-bocor, tidak ada rembes-rembes. Ini mesin aman, Sentosa Jaya selalu. Ini bagus banget mesinnya. Powernya yang saya bilang tadi 176 PS. MU-X 100 berapa ya? 130 lah kalau nggak salah. Ya, 130-an lah MU-X itu ya. Jadi kalau secara kertas dan secara real, standarnya Pajero, Fortuner, Ford Everest, MU-X, inilah mesin yang paling kencang di antara SUV leather frame yang lain. Gitu ya. Oke, mungkin di awal seperti itu aja tentang si Mitsubishi Pajero Sport yang tahun 2011 ini. Jadi model yang saya tadi bilang seperti ini dari 2011 sampai 2013 pertengahan. Setelah itu minor change, dia ada perubahan sedikit ya, minor aja ya. Seperti yang tadi saya bilang di sininya dia nggak honeycomb tapi kayak kumis lele. Gitu. Oke, jangan lupa di subscribe channel Drive and Culinary-nya dan komen aja mengenai video-video yang sudah saya buat ya. Jadi memang video yang saya buat itu bukan mobil-mobil pinjaman, tapi itu real mobil saya. Atau yang Pajero Sport yang Ultimate Dakar 4x4 itu ya masih punya keluarga saya. Jadi kalau misalkan mau tanya-tanya tentang
Pajero, Mux, Fortuner juga ada ya, punya ibu juga ada Fortuner tuh. HRV itu boleh komen aja, komen gitu, nanti akan kita atau akan saya balas nanti komen-komennya ya. Begitu aja mungkin ya, nantikan video yang kedua tentang detail dari si Pajero Sport ini. Salam Drive and Culinary, sehat-sehat terus agar kita bisa terus menikmati hidup kita, memanfaatkan, mensyukuri nikmat yang sudah kita berikan. Baik, salam sejahtera. Wassalamualaikum, Drive and Culinary Channel.